Timnas Indonesia sudah hebat, tetapi netizennya sangatlah bad. Bad attitude, buruk, dan norak. Ya, itulah yang dapat menggambarkan betapa buruknya perilaku netizen Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu channel Bung Bill. Oke, kita lanjut. Jadi, netizen Indonesia menggambarkan bagaimana buruknya perilaku segelintir warga negara kita dalam menggunakan media sosial. Meskipun tidak semuanya seperti itu, namun segelintir dari mereka melakukannya dengan menyerang atau menghujat pemain sendiri, bahkan pemain lawan yang membuat image negara kita bisa dipandang buruk oleh negara lain. Kita bahas dulu dari sisi Timnas Indonesia, yang mana saat ini Timnas Indonesia menjadi sorotan berkat gebrakan PSSI dalam membawa banyak pemain diaspora buat membela Timnas Indonesia. Hal ini berdampak pada performa dan prestasi Timnas Indonesia sendiri. Skuad Garuda tak lagi dipandang remeh di belantika sepak bola Asia. Berbagai pencapaian mereka raih, mulai dari lolos Piala Asia hingga sempat menembus playoff Olimpiade Paris. Terkini, Timnas Indonesia mampu menembus round 3 kualifikasi Piala Dunia dan memiliki peluang buat lolos ke Piala Dunia. Prestasi tersebut tentu tak terlepas dari peran pemain diaspora yang saat ini menghiasi skuad Timnas Indonesia. Mereka adalah pesepak bola yang berkompetisi di liga-liga Eropa, Amerika, hingga Asia, yang mana tentu materi skuad Indonesia periode ini sangatlah mewah bila dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Ekspektasi masyarakat dan supporter terhadap timnas kita jadi membumbung tinggi. Kita jadi memiliki harapan bahwasanya negara kita dapat mampu lolos ke Piala Dunia suatu saat nanti. Dan bukan tidak mungkin, itu akan terjadi di kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Akan tetapi, di balik gegap gempita masyarakat kita terhadap Timnas Indonesia, terdapat masalah yang berkaitan dengan rasa kebanggaan yang terlalu berlebihan dan malah bikin nama negara kita menjadi jelek di mata dunia. Di mana hal negatif yang berkaitan adalah etika netizen Indonesia. Baru-baru ini, netizen Indonesia membuat ulah dengan menyerang akun Instagram pemain Chelsea, Trevoh Chalobah, setelah bek timnas Indonesia, Kevin Dix, mengalami cedera saat membela FC Copenhagen. Kevin Dix mengalami cedera saat Copenhagen dikalahkan Chelsea 1-2 pada leg pertama babak 16 besar Conference League. Bek berusia 28 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-79 setelah mengalami cedera kaki kanan. Dix mengalami cedera usai melanggar Chalobah pada menit ke-77. Dalam kejadian tersebut, Kevin Dix yang sebenarnya melakukan kesalahan dengan melanggar Chalobah. Momen tidak beruntung itu terjadi dikarenakan kaki kanan Chalobah tidak sengaja mengenai kaki kanan Dix saat ingin menapak hingga akhirnya terkilir. Meski tidak ada kesengajaan dari Chalobah, netizen Indonesia tetap menyerang bek Inggris berdarah Sierra itu. Bahkan netizen Indonesia menghujat Chalobah dan meminta bek 25 tahun itu bertanggung jawab. Perilaku buruk netizen ini diperparah dengan pesan-pesan yang tidak pantas ditujukan kepada Chalobah, mulai dari ujaran kebencian hingga pernyataan yang menyudutkan warna kulit sang pemain. Reaksi yang ditunjukkan oleh netizen Indonesia ini bikin kita geleng-geleng kepala. Ya, kita dibikin heran, kok sebegitu tak beradabnya netizen-netizen ini mempertontonkan rendahnya akal dan IQ mereka yang bisa disorot oleh dunia. Nama Indonesia dibikin jelek karena ulah para netizen berotak sungsang ini. Yang bikin kita was-was adalah bagaimana jika klub dari Trevoh Chalobah, yakni Chelsea, bikin pernyataan kekecewaan misalnya di media sosial terkait serangan netizen yang ditujukan kepada pemain mereka. Sungguh bakal menjadi hal yang memalukan dan aib bagi Indonesia.
Orang-orang di seluruh dunia bakal mencap warga negara kita sebagai warga negara yang buruk akibat ulah perilaku segelintir netizen yang tak memiliki pikiran dalam melakukan tindakan. Dampaknya bahkan bisa meluas kepada warga negara kita yang ada di luar negeri. Mereka bakal mendapatkan getahnya juga ketika merantau ke negara lain akibat perilaku netizen-netizen ini. Sebenarnya bukan kali ini saja kasus Calobah yang diserang netizen Indonesia terjadi. Netizen kita terkenal sudah melakukan banyak ujaran kebencian lainnya terhadap pemain atau tim lawan, bahkan ke para pemain kita sendiri. Bahkan bukan di bidang sepak bola saja, namun secara keseluruhan netizen kita memang barbar. Mulai dari kasus Elkan Bagot saat dirinya tak memenuhi panggilan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand ketika underperform saat semifinal Piala Asia U23, Asnawi Mangkualam saat melawan Cina, Mes Hilgers bahkan beberapa kali memberikan klarifikasi akibat ia dihujani berbagai ujaran dari netizen, mulai dari cedera, isunya dengan STY, hingga bahkan kehidupan pribadinya pun ikut dikomentari oleh netizen Indonesia. Dan ya, masih banyak lagi yang kalau disebutkan semua bisa memperpanjang durasi video ini jadi berjam-jam. Belum lagi pemain atau tim lawan yang kena serang netizen yang bahkan itu bukan kesalahan mereka, tapi justru netizen-netizen ini malah menumpahkan kekesalan mereka kepada pihak tim lawan yang bahkan tak sedikit dari mereka yang menyudutkan ras dan warna kulit. Ini yang lebih parah. Lihatlah pada saat Guinea mengalahkan Indonesia di playoff Olimpiade, netizen menyerang akun Instagram mereka dengan ujaran ras yang mereka lakukan. Bahkan sampai Federasi Guinea membuat pernyataan kecaman terhadap tindakan tersebut yang bikin citra Indonesia jadi tercoreng. Melihat banyaknya komentar jahat yang dilontarkan netizen Indonesia lewat media sosialnya, membuat kita sadar bahwa riset yang dilakukan Microsoft sebelumnya seolah menjawab keabsahan riset tersebut. Hasil survei dari Microsoft menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara paling tidak sopan, di mana Indonesia mendapatkan skor DCI sama seperti Meksiko, yakni 76 poin. Angka tersebut membuat Indonesia sebagai negara paling tidak sopan di Asia Tenggara. Ya, itulah memang harus kita terima bahwasanya netizen kita ini rata-rata belum dewasa. Sepertinya program naturalisasi ini tidak hanya berlaku bagi pesepak bola keturunan saja. Bila perlu, negara ini perlu menaturalisasi netizen dan SDM yang berkualitas untuk menggantikan netizen dan SDM yang mempermalukan Indonesia di mata dunia lewat ketikan-ketikan tak bertanggung jawab yang dilontarkan di dunia maya. Sungguh miris melihatnya. Di saat timnas Indonesia mulai diperhitungkan oleh media luar di seluruh dunia, namun itu tercoreng dengan perilaku netizen kita yang tak waras tersebut. Kasus Trevor Calobah dan Kevin Dix ini mungkin belum merupakan akhir dari kedunguan netizen-netizen ini, karena sangat mungkin di masa depan atau selanjutnya akan terulang lagi kedunguan-kedunguan lainnya dari netizen Konoha yang tabiatnya memang sering menumpahkan perpecahan dan kebencian terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan mereka. Semoga kedepannya akan ada aturan yang sangat ketat terkait hal ini, yang mana dapat mengontrol perilaku netizen dalam menggunakan media sosial. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel Bung Bill. See you di next content.